Kita kalau tidak bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW 100%, paling tidak kita tidak termasuk di antara mereka yang menghina sunnah Rasulullah SAW. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Kalau kita tidak bisa mengikutinya, jangan diolok-olok mereka yang mengikutinya. Kalau kita tidak bisa, jangan diperolok-olokkan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Berdoa, ya Allah, semoga saya bisa suatu saat nanti melakukannya. Karena ini sangat berbahaya. Kita contohkan. Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Kemudian juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dinukilkan oleh Ibnu Khaliqan. Ibnu Katsir juga menukil dari Ibnu Khaliqan. Kejadian ini terjadi pada tahun 665 Hijriah. Apa kejadiannya? Ini tentang masalah biasa, masalah sunnah Rasulullah SAW yang biasa. Dan ini sunnah yang mungkin tidak bisa diterapkan di setiap daerah, yaitu masalah sunnatus siwak, yaitu sunnah siwak, bagaimana bersiwak. Dan kita mengetahui siwak itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang cocok di setiap daerah dan di setiap masa dan di setiap tempat. Makanya jangan pernah mengatakan siwak itu cocok kepada orang Arab karena mereka makanannya kurma, sedangkan kita tidak cocok karena makanan kita jengkol. Jangan pernah kita melakukan atau mengucapkan hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak bisa, jangan ucapkan perkataan-perkataan yang itu menghina sunnah Rasulullah SAW. Katakan, saya belum bisa bersiwak, selesai. Dan semoga suatu saat nanti saya bisa bersiwak. Dan kita kiaskan kepada sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita belum bisa, jangan diolok-olok. Kenapa demikian ya ahibati fillah? Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah ini ada salah seorang yang pernah mengatakan, ya seperti kita lah, seperti itulah perkataannya. Saya ini tidak mungkin bersiwak. Kemudian siwak tersebut diletakkan di ketiaknya. Pokoknya diperolok-olokkan, bahkan di duburnya. Kemudian setelah dia menghina sunnah siwak tersebut, setelah dia menghinanya, setelah itu dia sakit selama 9 bulan seperti wanita yang hamil. Ternyata memang dia hamil, seorang laki-laki hamil. Apa yang dia lahirkan seorang laki-laki. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah pernah laki-laki itu hamil? Jawabannya, pernah. Tahun berapa? Ini tahun ini, 665 Hijriah. Apa yang dia keluarkan? Anaknya apa? Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah dia menghina siwak. Selama 9 bulan dia merasakan sakit di duburnya karena tadi dia menghina siwak, sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah 9 bulan fawadha'a waladan. Kemudian dia melahirkan sesuatu sebagai seorang anak lah. Apa bentuknya? Yang dia keluarkan atau yang dia lahirkan tersebut mempunyai kaki 4. Kepalanya seperti ikan. Ekornya seperti arnab. Arnab itu bahasa kitanya kelinci. Ekornya seperti kelinci. Kemudian hewan ini dilihat oleh masyarakat karena kejadian ini berada di Busra, bukan Basra, Busra. Sebuah daerah yang dekat dengan kota Irak. Nah, ketika dia melahirkan, keluar hewan ini, kita tidak tahu apa namanya. Kepalanya kepala ikan. Kemudian kakinya ada 4. Kemudian ada ekornya, kita tidak tahu apa namanya. Apa kata fulan yang tadi menghina siwak Rasulullah SAW? Hewan inilah yang mencabik-cabikkan ususku selama 9 bulan. Kemudian setelah itu dia pun wafat, meninggal dalam keadaan menghina sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah. Contoh yang lain, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Sa'id, oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ada salah seorang laki-laki yang berasal dari kota Madinah. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Abu Darda, yang mana kebetulan Abu Darda pada saat itu berada di daerah Dimashqi atau di daerah Suriah untuk zaman sekarang. Kemudian orang Madinah tersebut datang kepada Abu Darda. Apa katanya? Wahai Abu Darda, saya pernah mendengar hadis yang engkau riwayatkan. Karena ini metode para ulama terdahulu, yaitu mencari hadis bersumber langsung dari orangnya. Ternyata Abu Darda ini yang meriwayatkan hadis tersebut. Apa hadisnya? Hadisnya sesuatu yang sering kita dengar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah
Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna. Artinya apa? Barang siapa yang menempuh sebuah jalan bersusah payah seperti kita, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan rumah, meninggalkan anak istri, meninggalkan mungkin sekarang lagi sibuk-sibuk pilpres misalnya, kita tinggalkan semuanya, kita sibuk. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, yang dia mengambil sedikit demi sedikit hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah pun nanti akan mempermudah urusan dia mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sambungannya? Wa innal malaika, dan ini saksinya, dan di sini syahidnya. Dan sesungguhnya malaikat la tad'u ajnihataha, dia akan membentangkan dan meletakkan sayapnya untuk mereka-mereka yang tadi datang bersusah payah datang ke rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridwan bima yasna, yaitu ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Semoga semua kita diridhai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang laki-laki ini. Apa katanya? Dia mendengarkan hadis ini. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya. Berarti dia pahami bahwa malaikat ini membentangkan sayapnya di bumi. Apa katanya? Saya akan injak-injak sayapnya malaikat. Ini inisiatif dari dia. Sehingga dia bikin sandal dari papan. Kemudian dia bikin paku, mismar, masamir. Dia bikin paku. Apa katanya kepada teman-temannya? Semoga saya nanti bisa menginjak malaikatnya sayapnya malaikat. Diinjak dengan, dia istihza dengan hadis Rasulullah SAW. Dia berolok-olok, dia bermain-main. Tujuannya hanya bermain-main. Kemudian apa yang terjadi ahibati fillah? Dikisahkan oleh para ulama, ketika dia melakukan hal tersebut, dia langsung berdiri di tempatnya tanpa bisa lagi bergerak sampai dia wafat. Kenapa demikian? Bermain-main terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahibati fillah, apapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak bisa mengikutinya, jangan diperolok-olokkan mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu berbahaya. Contoh yang lain, dan ini contoh yang terakhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza istayqadha ahadukum min naumih", apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, istaiqadha ahadukum min naumi, fala yaghmis yadahu fil ma'i hatta yaghsilaha, sampai maka dia jangan masukkan tangannya ke bejana, karena dulu orang memasukkan langsung tangannya mengambil untuk air wudu. Jangan dia langsung masukkan, tetapi cuci dulu tangannya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Karena kalian tidak tahu tangan kalian ini di mana posisinya. Ketika mendengarkan hadis Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, apa kata seorang laki-laki yang ada di samping Abu Hurairah? Qala inni adri aina batat yadi. Saya tahu di mana tangan saya berada. Keesokan harinya, fadakhala yadahu ila zira'i, maka tangannya masuk sampai ke sikunya, masuk ke dalam duburnya. Coba bayangkan, bagaimana posisinya? Kita tidak tahu. Kenapa demikian? Istihza'u bis sunnah. Karena memperolok-olokkan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karenanya ahibati fillah, ketika kita mengetahui itu sunnah Rasulullah, terlepas dari hukumnya, apakah hukumnya wajib atau sunnah atau mubah, apabila itu adalah sunnah Rasulullah SAW, jangan sesekali diperolok-olokkan. Kalau tidak bisa melakukan, kita berdoa, semoga suatu saat nanti kita bisa melakukannya. Itu yang harus kita lakukan ahibati fillah. Dan itu banyak contohnya. Makanya kalau ada orang yang melakukan sunnah Rasulullah, melaksanakan sunnah Rasulullah, kalau kita tidak bisa, jangan diejek-ejek, cukup. Misalnya seperti yang terjadi di zaman kita ini, misalnya jenggot ini misalnya. Kalau kita tidak bisa, berdoa kepada Allah, semoga suatu saat nanti saya bisa. Kenapa demikian? Jangan memperolok, jangan bilang itu seperti kambing misalnya. Jangan, ini sunnah Rasulullah SAW. Pernah ahibati fillah, salah seorang duta besar Indonesia, mungkin kita semua tahu, salah seorang yang dia bisa menguasai 14 bahasa. Siapa dia? Siapa tadi yang menjawab pertama? Ki Haji Agus Salim. Silakan Pak, ini Pak. Ki Haji Agus Salim ya. Ini Masya Allah ya Ki Haji Agus Salim ya. Kalau kita baca sejarahnya, ini hanya sekedar motivasi bagi kita bersama.
Enggak apa-apa lah Pak berdua ya. Ini sama-sama lah. Iya rezeki nggak kemana? Ini sebentar. Silakan Pak. Iya barakallahu fiik. Kiai Haji Agus Salim ini, dia seorang yang ahli bahasa dan dia adalah utusannya Indonesia untuk ke mancanegara. Dia menguasai 14 bahasa. Dan dia berjenggot seperti biasa. Ulama-ulama kita banyak. Buya Hamka, Kiai Haji Agus Salim, banyak. Kiai Haji Rasul. Siapa tahu Kiai Haji Rasul? Kiai Haji Rasul siapa? Ayahnya Buya Hamka. Bukan Imam Manjala ya. Ayahnya Buya Hamka. Mereka semua menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Kiai Haji Agus Salim ini pergi sebuah daerah, diperolok-olokkan. Jadi orang yang ada di belakang itu audiennya, salah satu audiennya, dia membebek-bebek kayak kambing. Kemudian Kiai Haji Agus Salim diam saja. Kemudian ketika kesempatan dia untuk berbicara, maka dia pun mulai berbicara. Wahai semuanya, kalian tahu bahwa saya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui berbagai macam bahasa. Jangankan bahasa manusia, bahasa hewan pun saya tahu. Kata Kiai Haji Agus Salim. Dan nanti saya akan berbicara dengan hewan-hewan yang ada di belakang. Yang tadi dia mengucapkan, dan saya nanti akan berbicara dengan hewan-hewan yang ada di belakang. Sehingga dengan tersendirinya tadi orang-orang yang ngembek di belakang dia keluar. Dia keluar dari aula tersebut. Nah, beginilah ahibati billah. Kalau seandainya kita belum bisa, jangan diperolok-olokkan. Kita berharap semoga suatu saat nanti kita bisa menirunya. Tidakkah kita suka ahibati billah? Kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah ada sifatnya sebagaimana yang sering kita terangkan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, kitabnya Syama'ilun Nabi, yaitu bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW. Karena tujuan kita tidak lain tidak bukan ingin berkumpul bersama Rasulullah SAW, dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.